Kalau kita cermati apa yang berkembang di masyarakat terkait dengan eh, perhelatan pemilu 2024 itu eh, menarik untuk kita obrolkan. Yang pertama tentang apa yang terjadi di grup-grup WA yang itu non politis, ada perkumpulan alumni, perkumpulan eh, taruhlah sehobi dan sebagainya. Itu mereka cenderung mempunyai kebijakan untuk tidak membahas politik di grup WA karena itu akan menimbulkan semacam perselisihan atau perpecahan di antara anggota. Nah, kalau ibarat logika aliran sungai hulu hilir, maka apa yang terjadi di hilir tentang eh, keberatan untuk membahas masalah politik di grup-grup WA itu bisa dipastikan karena hulunya itu, kalau ibarat sungai itu ya tidak jernih. Artinya karena hulunya tidak jernih maka akan mengalirkan air yang tidak jernih juga ke hilir, sehingga hulu politik yang itu berada di tingkat lembaga-lembaga negara seperti MK, kepresidenan, kemudian dewan dan sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai hulunya dinamika politik. Maka yang terjadi di hilir seperti itu. Artinya keengganan untuk masuk ke wilayah perbincangan politik itu karena kalau kita terjun di situ maka kita berada pada aliran sungai yang tidak jernih. Itu kira-kira logika untuk tidak membahas politik di tingkat masyarakat. Artinya bawah sadar masyarakat itu seperti itu, bahwa politik itu kotor. Kalau kita berkubang di situ untuk kita bahas, maka kita sesungguhnya berada dalam aliran yang kotor, sehingga kita akan cenderung terpecah-pecah secara sosial begitu ya. Interaksi sosialnya akan terpecah-pecah. Kan sebaliknya kalau misalnya aliran itu jernih, orang yang terjun di hilir pun akan merasakan kejernihan suasana politik. Nah, ini ada contoh kasus real yang melibatkan dua orang teman yang mengadakan dialog. Yang satu mengajak atau menanyakan kepada, taruhlah si A menanyakan kepada si B, kamu pilih siapa presiden untuk 2024? Kemudian si B menjawab bahwa saya tidak memilih. Nah, ini jawaban ini mengecewakan si penanya, si A, karena kenapa tidak memilih? Mungkin barangkali sebetulnya si A ini ingin mengajak atau merekomendasikan pilihannya untuk diikuti oleh temannya tadi ya. Tetapi yang direspon oleh si B adalah, ya kalau kamu mau pilih saja siapapun pilihanmu, tapi jangan mendesak saya untuk ikut memilih karena saya punya alasan sendiri. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi rupanya si B ini yang tidak bisa mengungkapkan barangkali rasa kecewa terhadap perhelatan pemilu, sedangkan itu tidak bisa diungkapkan secara verbal karena ini
kalau dalam statistik pemilih itu berada di yang 80% pemilih yang mayoritas pendidikannya adalah maksimal SMA ya, SMA, SMP, SD, tidak lulus SD dan tidak sekolah sama sekali, itu kan jumlahnya 80%. Nah ini dua orang teman ini berada pada wilayah itu. Yang dia jadikan dia ungkapkan kekecewaan itu untuk tidak memilih. Kemudian untuk sekedar diplomasi, si B menjawab, ya kalau saya tidak suka tiga-tiganya, saya masuk ke TPS tidak saya pilih kan percuma juga. Atau misalnya saya pilih tiga-tiganya karena senang tiga-tiganya, saya coblos semua kan juga tidak sah. Itu alasannya. Karena saya tidak tahu tentang tiga calon ini. Begitu jawaban si B. Si A, si B, si C saya tidak tahu. Wong saya juga sehari-hari hanya bekerja di bawah UMR. Kalau toh saya mencoba mencari tahu tentang tiga sosok ini, informasinya juga tidak karu-karuan, ada yang pro dan kontra. Daripada saya pusing memikirkan itu, ya mending saya tidak pilih. Itu argumentasi si B tadi begitu ya. Jadi kalau kita coba petakan dua orang teman ini, yang si A itu sebetulnya bagus dari sisi ya sebagai warga negara yang baik mestinya memilih begitu ya. Terlepas bahwa pilihan itu salah atau benar, tapi sebagai satu instrumen penyelenggaraan negara itu harus melalui proses pemilihan umum. Berarti ini sebetulnya berada pada dataran hilir. Sementara si B, teman yang satunya, dia berpikir di dataran hulu. Ngapain saya ikut terlibat dalam perhelatan yang saya tidak tahu menahu gitu ya. Artinya dia sempat memberikan contoh begini. Saya kemarin melihat seorang tua menggunakan kaos dulu waktu Pilpres yang lalu. Artinya berarti dia mendukung apa yang ada di gambarnya, ada di kaosnya tersebut. Tapi sejak dulu sampai sekarang ya dia seperti itu saja. Artinya bahwa siapapun yang terpilih ternyata juga tidak berpengaruh kepada orang yang naik sepeda ontel orang tua tadi. Itu dalih si B untuk tidak mau tahu, tidak terlibat dalam hiruk pikuk pemilu. Jadi ini potret atau realitas yang ada di masyarakat, bahwa orang yang menentukan pilihan pun juga belum tentu didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang tiga kandidat. Jadi sama-sama tidak mengetahui, tapi ini memutuskan untuk memilih meskipun kemungkinan keliru. Sementara yang satu, daripada saya keliru, mending saya tidak memilih. Ini ya saya tidak mencoba untuk menyimpulkan dua fenomena ini baiknya bagaimana, tidak, tapi ini sekedar satu gambaran bahwa kehidupan perpolitikan kita memang belum sepenuhnya dipahami secara baik di masyarakat yang secara statistik masih mendominasi jumlah pemilih, yaitu 80%. Yang 20% saja perilakunya juga semacam itu, artinya si B tadi betul-betul mewakili kalau
dalam bahasa ininya apatis ya, artinya ya antara campur aduk antara kecewa dengan ketidaktahuan itu bercampur jadi satu, sehingga dia memutuskan daripada saya pusing-pusing memikirkan si A, si B, si C dan sebagainya, ya mending saya melakukan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan dia begitu ya. Ya itulah realitas yang terjadi di masyarakat. Salam konstitusi.